Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan dari kelas MJ 101 NIM 23010201010242. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan tentang kebijakan mikro pemerintahan era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Yang berjudul Dampak Kebijakan Mikro di Era Reformasi hingga Permintaan Saat Ini. Kebijakan mikro berdampak besar pada perekonomian Indonesia dan kebijakan ini mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Latar belakang meliputi perubahan ekonomi Indonesia, peningkatan peran pemerintah, dukungan untuk pelaku usaha. Sedangkan perubahan ekonomi Indonesia telah mengalami transformasi ekonomi yang signifikan sejak era reformasi, mendorong kebutuhan akan kebijakan mikro yang efektif. Sedangkan peningkatan peran pemerintah berperan penting dalam membentuk kondisi mikroekonomi yang kondusif melalui kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan untuk pelaku usaha. Kebijakan mereka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, mendorong inovasi dan meningkatkan daya asing. Era reformasi dari tahun 1998 sampai 2024. Masa reformasi di Indonesia dimulai setelah krisis moneter tahun 1998. Periode ini diwarnai dengan perubahan politik dan ekonomi yang signifikan. Kebijakan mikro di masa reformasi, yang pertama, deregulasi industri. Pengurangan peraturan yang menghambat usaha seperti perizinan dan birokrasi. Yang kedua, privatisasi BUMN, penjualan saham perusahaan milik negara kepada swasta untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, liberalisasi perdagangan luar negeri, pengurangan hambatan perdagangan dengan negara lain seperti bea cukai dan tarif. Deregulasi industri. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Deregulasi menghapus aturan yang tidak perlu, yang menyederhanakan proses bisnis. Ini mendorong efisiensi operasional perusahaan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya asing. Dengan peningkatan investasi, deregulasi menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan mengurangi resiko dan ketidakpastian. Ini menarik investasi asing dan domestik, memicu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Privas- Privatisasi BUMN. Ada 4 macam. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Privatisasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada probabilitas dan efisiensi. Yang kedua, memperkuat tata kelola, memperkenalkan mekanisme tata kelola ruang perusahaan yang lebih kuat dan transparan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. Privatisasi mendorong persaingan yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Menarik investasi asing, membuka jalan bagi perusahaan untuk menarik investasi asing, meningkatkan modal dan teknologi. Liberal, Liberalisasi perdagangan luar negeri. Peningkatan akses pasar, membuka peluang bagi produk Indonesia untuk masuk ke pasar internasional, meningkatkan ekspor dan pendapatan devisa. Kompetisi yang sehat, membuka produsen dalam negeri berinovasi dan meningkatkan kualitas produk guna bersaing dengan produk impor. Penurunan harga, meningkatkan pasokan harga dan jasa,
menekan inflasi dan memberikan manfaat bagi konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah. Meningkatkan investasi, menarik investasi asing, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dampak kebijakan mikro era reformasi. Kebijakan mikro yang diterapkan selama era reformasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti peningkatan persaingan usaha, efisiensi operasional, dan pengembangan teknologi. Peningkatan persaingan ada tiga macam. Yang pertama, efisiensi dan inovasi. Peningkatan persaingan mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan berinovasi untuk meningkatkan pelanggan. Yang kedua, kualitas produk dan layanan. Persaingan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk menarik konsumen. Yang ketiga, pilihan yang lebih luas. Peningkatan persaingan menciptakan lebih banyak pilihan bagi konsumen, mendorong inovasi dan memenuhi kebutuhan yang beragam. Efisiensi operasional, pengurangan teknologi. Deregulasi mendorong perusahaan untuk menggunakan teknologi baru, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Optimalisasi proses, perusahaan dapat meninjau kembali proses produksi dan manajemen mencari peluang untuk meningkatkan efisiensi. Pengurangan biaya, deregulasi mengurangi beban birokrasi, menghemat waktu dan sumber daya bagi perusahaan. Perkembangan teknologi ada empat. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Teknologi membantu perusahaan lebih efisien dengan otomatis proses dan pengelolaan data. Yang kedua, kemudahan akses informasi. Internet dan perangkat mobil memberi akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah dan cepat. Ketiga, teknologi memungkinkan inovasi baru dalam bentuk produk, layanan, dan model bisnis. Empat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan e-commerce. Era pemerintahan SBY dari tahun 2004 sampai 2014. Era pemerintahan Sosiolog Bambang Yudhoyono, atau disebut dengan SBY, menandai periode penting dalam kebijakan mikro Indonesia selama 10 tahun kepemimpinannya. SBY fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan mikro di masa SBY, pengembangan UMKM. Pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui program pelatihan, akses, pembiayaan, dan kemudahan perizinan. Pengendalian harga pangan. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga pangan melalui operasi pasar dan subsidi bagi produsen. Pemberian subsidi energi. Pemerintah memberikan subsidi untuk energi seperti BBM dan listrik untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Pengembangan UMKM. Yang pertama, peningkatan akses modal. Pemerintah SBY fokus pada peningkatan akses modal untuk UMKM melalui program kredit usaha rakyat atau disebut dengan KUR dan pemberian jaminan kredit. Program pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan pendampingan diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menguatkan kapasitas usaha UMKM. Pengendalian harga pangan. Yang pertama, stabilitas harga. Yang kedua, daya beli masyarakat, sejahtera petani. Yang pertama, stabilitas harga. Pemerintah berupaya menjaga harga pangan agar tetap stabil, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng. Sedangkan daya beli masyarakat, stabilitas harga pangan menjamin daya beli tetap terjaga dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dan memenuhi kebutuhan pangan. Dan kesejahteraan petani, kebijakan pengendalian harga pangan juga bertujuan untuk menjaga kesejahteraan para petani dan memastikan mereka mendapatkan harga yang layak untuk hasil panen mereka. Pemberian subsidi energi.
Yang pertama, tujuan subsidi energi. Subsidi energi diberikan untuk membantu meningkatkan beban masyarakat, terutama lapisan bawah. Subsidi ini membantu menjaga harga energi tetap terjangkau. Subsidi ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya produksi bagi perusahaan. Sedangkan dampak subsidi energi dapat mendorong subsidi energi berlebihan yang dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Subsidi energi dapat merugikan keuangan negara karena membutuhkan anggaran yang besar. Subsidi energi dapat menciptakan distorsi pasar yang dapat menghambat investasi di sektor energi terbarukan. Dampak kebijakan mikro di era SBY, kebijakan mikro di era SBY memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan UMKM, menstabilkan harga pangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan UMKM menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan kontribusi ekonomi nasional. Stabilitas harga. Yang pertama, stabilisasi harga, kebijakan mengendali harga pangan diterapkan oleh pemerintah dalam era SBY berhasil menjaga stabilitas harga pangan. Yang kedua, ketersediaan pasokan. Pasokan pangan yang melimpah dan terdistribusi dengan baik berkontribusi pada stabilitas pangan. Yang ketiga, kesejahteraan petani. Harga komoditas pertanian yang stabil meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan mereka. Yang keempat, daya beli masyarakat. Harga pangan yang berkendali membantu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi makanan bergizi. Peningkatan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan pendapat, dan inflasi. Era pemerintahan Jokowi 2014 sampai sekarang, dari tahun 2004 sampai sekarang, Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden sejak tahun 2014 hingga saat ini. Era pemerintahan Jokowi dikenal dengan sejumlah kebijakan mikro yang berfokus pada mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan mikro di masa Jokowi ada Jokowi yang pertama, kemudahan berusaha. Pemerintah Jokowi berupaya mempermudah proses bisnis dengan reformasi birokrasi dan regulasi. Yang kedua, pengembangan ekonomi digital. Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui infrastruktur digital dan dukungan terhadap startup. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM. Program-program pemerintah fokus pada pengembangan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Infrastruktur. Pemerintah Jokowi fokus pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas. Kemudahan berusaha. Yang pertama, perizinan. Sistem perizinan usaha yang lebih mudah dan efisien. Kedua, akses modal. Meningkatkan akses modal bagi usaha kecil dan menengah. Ketiga, kalau kolaborasi. Memfasilitasi kemitraan dan kolaborasi antara pengusaha. Ketiga, digitalisasi. Meningkatkan digitalisasi dan adopsi teknologi dan bisnis. Pengembangan ekonomi digital. E-commerce dan marketplace, meningkatkan transaksi online melalui platform e-commerce dan marketplace. Marketplace, pemerintah mendorong adopsi teknologi digital, media sosial dan konten digital, pemanfaatan media sosial dan konten digital untuk meningkatkan pemasaran dan branding produk lokal. Dampak kebijakan mikro era Jokowi. Kebijakan mikro era Jokowi berfokus pada kemudahan berusaha dan pengembangan ekonomi digital. Dampaknya terasa signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan sektor UMKM. Pentingnya investasi. Yang pertama, meningkatkan investasi asing. Kebijakan kemudahan berusaha yang diterapkan pemerintah telah menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan investasi domestik.
Meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap iklim investasi di Indonesia juga berkontribusi pada peningkatan investasi. Yang ketiga, peningkatkan aktivitas investasi. Peningkatan investasi terlihat melalui proyek pembangunan infrastruktur dan sektor manufaktur yang terus berkembang. Pertumbuhan UMKM berbasis digital. Pertama, peningkatan akses pasar. UMKM digital dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Kedua, efisiensi operasional. Platform digital memudahkan pengelolaan investasi, pemasaran, dan layanan pelanggan, mengurangi biaya operasional. Ketiga, inovasi dan kreativitas. Teknologi digital memungkinkan UMKM untuk berinovasi untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih menarik. Kebijakan platform digital menawarkan solusi yang terjangkau untuk UMKM, memungkinkan mereka bersaing dengan bisnis yang lebih besar. Oke, sekian dan terima kasih yang presentasi yang saya sampaikan. Dan ini sumber referensinya. Terima kasih Bapak. Selamat siang, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.